Ora apa gen ono sing masake aku. Meh rabi ngopo? Biar ada yang nyucikan bajuku. Tapi ini Bro, ada pertanyaan Bro. Di HP ini ada apa artikel ibarat perempuan ini ibarat tulang rusuk itu maksudnya gimana Bro? Kalau di keras patah, kalau dilentur kita yang diinjak itu. Maksudnya gimana? Iya. Itu semua adalah lewat yang namanya jalur pendidikan. Jadi perempuan itu sebagai pelengkap bagi kita. Perempuan itu sebagai pelengkap jadi bagi kita. Jadi kalau kita itu menikah, ya kita menikah, kita punya pasangan, sudah normal dulu. Jenengan seneng perempuan para ki? Perempuan Bro. Ya. Berarti jenengan sudah normal dulu. Lah maka normalnya ini tadi seorang perempuan yang Anda nikahi nanti, yang jenengan nikahi, cembok rabi kae, iku ya jadi pelengkap hidupmu. Tapi itu menjadi amanah. Amanah yang mana Quran bilang ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rasulullah pesan juga masalah perempuan, masalah istri. Hati-hati dalam urusan istri, urusan keluarga dan sebagainya. Dipesani sama Rasulullah. Jadi kita didik, kalau kita diem kan ngejor ngoten niku, akhirnya nanti kemudian dia lalai. Dia lalai, kemudian kalau kita semakin diinjak bahaya ini. Diinjaknya itu ya maknanya dia akan minta semua keinginannya harus dituruti. Enggak begitu juga. Perempuan sama laki harus saling memahami. Dan jenengan nanti terus kemudian ini mungkin terwakili dari yang lain juga. Bisa jadi berarti keinginanku ya harus dituruti. Ya enggak bisa begitu juga. Kita ini nikah ini kan bukan kemudian mohon maaf orang laki kalau nyari pasangan ya awakmu iki penting ya. Ini saya mesti tak jelas sama terus ya makanya bape sing mbok bahas iki yo. Aku mengalir iki intine. Orang laki itu kalau nyari pasangan, nyari istri itu bukan berarti nyari pembantu. Nggak bisa. Ora apa gen ono sing masake aku. Meh rabi ngopo? Biar ada yang nyucikan bajuku. Lah kok lucu men. Gini. Orang menikah itu adalah intinya ketika dia itu tahu dengan pasangan yang saling melengkap ini harus tahu tugasnya masing-masing. Jenengan tugasnya nyari nafkah. Seorang istri tugas utamanya apa? Memuaskan suaminya supaya suaminya tidak melakukan maksiat. Nah terus bagaimana? Pastinya ada pengertian. Jenengan nyari nafkah nek mau monoton cukup nih. Boleh istri itu dijak keluar makan di warung. Oh senengnya mie ayam diajak ke mie ayam. Oh senengnya mungkin makan di warung sate diajak sesekali walaupun tidak tiap hari tapi ya dijak. Oh mungkin mau berkunjung ke rumah keluarganya jak bawakan oleh-oleh sesekali. Itu suami yang baik. Begitu pula seorang istri. Tidak cuman tugas saya kan cuman ini aja yang penting. Ya sudah. Yo jenengan pergi ke satu tempat yang di situ mungkin kita tahu tempat fasilitas umum. Misalkan bank. Ya begitu masuk. Ada bank A, ada bank B. Bank A ini misalkan ketika Anda masuk, jenengan masuk uangnya ya monggo silakan ambil situ ya. Merengutan, ora enak. Tapi sing Bank B, mari Bapak, ada yang bisa kami bantu Bapak. Oh, enak. Sehingga jadi seorang istri itu juga pastinya punya satu pemikiran yang lebih lagi. Suami saya ridho dengan saya seperti ini. Pastinya saya akan mencari celah supaya suami saya selalu ridho dengan saya. Apa? Ngebasi tempat tidur. Suami saya belum pulang, ini tempat tidur sudah rapi. Ini sudah saya bikinkan teh. Walaupun itu misalkan tidak masuk dalam list kewajiban. Tapi suaminya ridho dengan itu, ya dia melakukan. Itu. Apa yang membuat istrinya senang? Seorang suami ya melakukan, gitu aja. Berusaha sebaik mungkin seperti itu. Nah itu apa harus kita ajari maksudnya? Yo, kowe nek anu yo di anu sik kasure apa harus seperti itu gitu? Atau nunggu anunya kesadarannya dia? Ya, wah, lha iku. Wis ndablek ya repot. Ya jadi gini, ya tetap dibilangi kita senangnya piye. Misalkan kita pulang sore datang dia cuma nyambut aja biasa itu ya. Tapi masa di pekerjaan gini-gini oh, alhamdulillah. Kok meneng tok ya. Aku padahal yang ngelak ini. Bikinkan teh. Nah, kita misalkan perintah begitu. Tapi dengan perintah yang baik, bukan perintah kayak zaman jahiliyah merintah budaknya dahulu. Bikin teh, kurang ajar ini. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita ngomong yang baik sehingga dididik.
Nanti kalau dia masih nggak sadar dibilangi, kebiasaanku tiap hari apa, kesenanganku bendino begitu. Jadi keromantisan itu di dalam rumah tangga tetap ada, walaupun ada kiat-kiat lainnya yang bisa dilakukan. Cuman inti-intinya dulu permasalahan kok bisa timbul cerai itu kan mergo apa sih? Permasalahan kecil yang kadang didramatisir. Ya. Kemudian itu jadi masalah. Ya. 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 Kita pulang dari kerja, orang laki bro. Ya. Keramas. Keramas sih pikiranmu jangan aneh. Orang kan boleh tiap hari keramas ya. Nah, keramas tempat tidur bro yang baru dikebasi. Terus istri marah. Kita besoknya lupa lagi. Emang mungkin karena fokus kita sama pekerjaan ini kerap ngeblank ini. Lah, ketika permasalahan ini kemudian akhirnya kitanya juga mungkin sulit berubah. Kita kan juga ngakui kesalahan kita. Kita sulit berubah, tapi juga bukan kemudian menjadikan permasalahan yang menyebabkan perceraian selama kewajiban sebagai seorang suami terpenuhi. Kewajiban sebagai seorang suami tetap nafkahi dan sebagainya. Jangan memandang salah yang ini, masalah yang ini, gitu. Sama, jenengan nikah dengan pujaan ya jenengan. Sing mbok anggap ki paling ayu sak donya. Donya, ya. Iki kabeh kanca-kanca bojone kalah kabeh. Tapi subhanallah, ketika sudah berjalan pernikahan itu, jangankan kok setahun, baru berapa bulan, mungkin jenengan lihat perempuan lain juga iki luweh sedet. Rumput tenaga lebih hijau. Rumput tenaga lebih hijau. Bisa jadi begitu. Ya karena kita mungkin kok istriku gini ya, kalau ini ketoknya kok ramah ya. Kita kan hanya tahu yang itu aja, di depan itu aja. Kita nggak tahu dalam-dalamnya. Nah, sekarang istri jenengan yang ada kesalahan, istri kita ini yang mungkin ada kesalahan, yang mungkin kesalahan itu akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Coba kalau misalkan begini, ini istrinya tiap hari nggak pernah nyapu, misal nggak pernah nyapu. Tapi subhanallah, kalau ada tamu rapi, kalau ada mungkin kolega-kolega kita itu ketika masuk, teman-teman kita itu ke rumah itu seneng, masya Allah. Ada satu keburukan yang dia lakukan dan gampang dirubah, sebetulnya bisa dirubah, tapi ada kebaikan yang lebih besar yang dilakukannya. Ya, misalkan begitu, misal begitu. Ya. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi pemicu kadang-kadang kita nggak sabar karena nilainya sama orang lain. Oh, bandingkan gitu bandingke. Iki bojoku. Nah, aja dibanding-bandingke. Jadi kita lihatnya istri kita kok bojoku ngene ya, nek bojone kae kok ngene ya. Akhirnya kemudian kita lihat ini sebagai kesalahan yang fatal. Gede banget toh. Timbul hal yang baik. Nah, itu tadi masalahnya. Lihat keromantisan yang ada di medsos. Jadi